Bab 87, Christina Rogeris 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah menuangkan ramuan ke tangannya, Eugene membungkus perban di sekitarnya. Jika dia ingin kembali ke kastil, dia harus memanjat tebing curam dengan tangannya seperti ini, tapi itu tidak terlalu sulit bagi Eugene. Setelah memanjat tebing, saat dia menuju kastil, dia bertemu dengan Ciel dalam perjalanan ke sana. Ada apa dengan tanganmu? Ciel berteriak dengan ekspresi khawatir dan berlari ke Eugene. Dia mengambil tangan Eugene yang terbungkus perban dan dengan lembut menyentuh punggung tangannya. Apakah kamu bertengkar dengan seseorang? Tanya Ciel. Eugene mengangkat alis, dengan siapa aku akan bertarung? Dengan ayah saya. Ciel dengan ragu-ragu melamar. Apakah kamu pikir aku gila? Eugene mendengus dan mencoba melepaskan tangannya, tetapi Ciel menolak untuk melepaskannya. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia melirik perban yang berlumuran darah dan bertanya, lalu, apakah kamu berkelahi dengan ketua dewan? Eugene menghela nafas. Apakah saya benar-benar harus berkelahi jika tangan saya berdarah? Lalu kenapa kamu berdarah? Itu terjadi begitu saja. Yang benar adalah bahwa dia telah mengepalkan tinjunya terlalu erat, dan kemudian dia menabraknya ke pohon karena marah. Jadi dia pasti tidak bisa memberitahunya mengapa dia benar-benar berdarah. Dengan Eugene menolak untuk mengatakan apa-apa, Ciel juga berhenti menanyakannya. Mengambil napas dalam-dalam, Ciel membuka perban di sekitar tangan Eugene. Berkat ramuan itu, darah telah berhenti mengalir dari lukanya, dan itu sudah mulai sembuh. Bagi Eugene, ini berarti itu hanyalah goresan. Namun, reaksi Ciel berbeda. Melihat luka yang tertinggal di tangannya, dia menebak bagaimana luka itu muncul. Dia melihat bekas paku yang tertanam dalam di telapak tangannya, serta buku-buku jarinya yang terbuka. Kenapa kamu begitu marah? Ciel bertanya setelah dia mengumpulkan petunjuk. Apakah aku benar-benar harus menjawabnya? Eugene menghindari pertanyaan itu. Jika Anda tidak ingin menjawab, maka Anda tidak perlu melakukannya. Dan bahkan jika aku memohon padamu, kapan kamu pernah mengatakan sesuatu yang tidak ingin kamu katakan? Ciel mengeluh. Eugene tertawa alih-alih menjawab. Ciel melirik Eugene dengan tatapan kesal di matanya, dan kemudian mengeluarkan kotak P3K kecil dari saku. Tinggalkan saja, ini akan baik-baik saja besok, kata Eugene padanya. Iya, kedengarannya benar, Ciel mengakui dengan enggan. Sejak kita masih muda, anehnya kau selalu cepat pulih. Tahukah kamu, ada saat ketika saudara saya dan saya benar-benar curiga bahwa Anda mungkin setengah troll. Petik 2. Aku tidak keberatan, tapi tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu kasar kepada ayahku? Dari apa yang Eugene ingat, ibunya adalah manusia yang sangat normal. Dia telah meninggal sebelum Eugene bahkan bisa mengambil langkah pertamanya, jadi dia tidak memiliki ingatan tentang dia, tapi dia jelas bukan troll. Yah, kami masih di usia muda, jadi tidak mengherankan bahwa kami datang dengan satu atau dua ide yang tidak masuk akal, Ciel mengakui sambil meremas sejumlah besar salep ke ujung jarinya dan mulai mengoleskannya ke luka Eugene. Bagaimanapun, tidakkah kamu akan memberitahuku apa yang terjadi? Saya tidak ingin membicarakannya, dan itu bukan sesuatu yang bisa saya ungkapkan kepada Anda tanpa izin, aku Eugene. Maka itu tidak bisa dihindari. Ciel dengan mudah kebobolan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makam leluhur mereka harus dirahasiakan. Apapun yang terjadi di sana, Ciel tidak memiliki wewenang untuk mendengarnya. Setelah Ciel selesai mengoleskan salep ke tangannya, Eugene melepaskan tangannya. Giliran Eugene untuk menanyai Ciel. Ini sudah larut malam, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Hanya jalan-jalan, jawab Ciel riang. Baiklah, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Aku akan masuk dan tidur. Bibir Ciel mencuat. Tentu saja, jalan-jalan itu hanya alasan. Karena Christina telah menyeret Eugene ke suatu tempat, dia hanya berkeliaran di luar kastil, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Biasanya, dia akan menahan diri dan menempel padanya sampai dia mendapat jawaban, tapi sekarang Ciel tidak berani melakukannya. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti Eugene malam ini jauh lebih tinggi dari biasanya. Karena itu, Ciel tersenyum lembut dan melambaikan tangan pada Eugene dengan, selamat malam. Eugene menyeringai pada pertimbangannya yang tidak jujur dan berjalan melewati Ciel. Dia segera bertemu dengan interogasi lain. Kamu baru pulang dari mana? Cian, yang terbangun dari tidur siangnya, sedang keluar di gimnasium. Melihat bagaimana dia berkeringat deras, sepertinya Cian berlatih dengan rajin, mengikuti instruksi dalam buku yang diberikan Eugene kepadanya. Biasanya, Eugene akan senang melihat ini dan mungkin akan memberinya nasihat, tapi malam ini dia hanya menepuk bahu Cian beberapa kali dan berjalan melewatinya. Petik 2. Ada apa dengan bajingan itu? Cian mengutuk dengan ekspresi jijik di wajahnya, tapi seperti Ciel, dia tidak bertahan dalam mencari jawaban. Sebaliknya, dia hanya memiringkan kepalanya dan menatap punggung Eugene dengan mata prihatin saat yang terakhir memasuki kastil. Tanpa mandi, Eugene kembali ke kamarnya. Setelah dengan santai melemparkan jubah kegelapan ke samping, dia duduk di tempat tidurnya dan tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Belum, dia mengingatkan dirinya sendiri. The Devil Dome di utara, atau dikenal sebagai Helmut. Tempest ingin dia menaklukkannya. Itulah yang diinginkan Eugene juga. Namun,
Tidak peduli seberapa kuat angin bertiup mendukung, hal-hal yang tidak mungkin tetap tidak mungkin. Bahkan jika Eugene memberikan segalanya, seperti dia sekarang, masih mustahil baginya untuk membunuh Amelia Merwin. Mengesampingkan harga dirinya dan lainnya, Eugene yakin akan fakta ini. Dikatakan, itu juga tidak mungkin bagiku untuk menyelinap ke Helmut dan perlahan-lahan mencoba meningkatkan kekuatanku seperti itu. Karena ada lebih dari 1 atau 2 bajingan yang sedang mengincarku. Balzac Lutbet telah memberinya peringatan. Ada terlalu banyak Demon Folk di Helmut, dan Demon King of Incarceration bukanlah satu-satunya Demon King yang bersembunyi di sana. Masih ada Raja Iblis kehancuran yang harus diwaspadai. Dan bahkan Raja Iblis penjara tidak bisa sepenuhnya percaya diri dalam mengendalikan semua orang yang melayaninya. Tapi bukan itu saja, bukan. Ada banyak iblis berpangkat tinggi lainnya di Helmut yang ingin naik tahta Raja Iblis. Bagi mereka, anak singa liar dari klan Leonhardt pasti akan menjadi mangsa yang menarik. Dia yakin bahwa dia akan mampu melindungi dirinya dari sebagian besar bahaya. Namun, bahaya yang mungkin dia hadapi di Helmut akan jauh melampaui batas bahaya biasa. Bahkan saat itu, 300 tahun yang lalu, itu masih merupakan tempat yang mengerikan. Bahkan sebagai Hamel, Eugene mengangkat tangannya yang telah diolesi salep. Saya harus melampaui diri saya yang lama. 300 tahun adalah waktu yang sangat lama. Sementara Hamel dianggap mati, Demon Folk Helmut pasti akan menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Dia membutuhkan Sienna. Eugene mengeluarkan daun pohon dunia yang dia simpan di salah satu sakunya. Keesokan paginya, Eugene menyampirkan jubahnya di atas bahunya. Dia merasa cukup segar. Dia tidak punya mimpi, dan tidur nyenyak. Sekarang, dia hanya lapar. Sepertinya semuanya lebih baik, kata Eugene dengan seringai sambil melirik tangannya yang tidak bertanda. Dia dengan kasar merapikan rambut tempat tidurnya dan kemudian meninggalkan kamar tidurnya. Seorang pelayan sedang menunggunya di luar, Tuan Muda Eugene. Sarapan adalah tidak membutuhkannya. Eugene menyela pria itu. Tanpa berhenti, Eugene berjalan menyusuri lorong, hanya agar pelayan itu terus mengikutinya. Ada tamu yang menunggumu di lantai bawah, pelayan itu memberitahunya. Aku tahu, jawab Eugene sambil tertawa. Dia menuju ke lantai pertama dan menendang pintu ke ruang tamu. Seseorang bertanya kepadanya begitu dia masuk, apakah kamu tidur nyenyak? Seperti yang dia harapkan, salah satu tamunya adalah Christina Rogeris. Gillette dan Doines juga menunggu di dalam ruang tamu bersamanya. Setelah Eugene menundukkan kepalanya ke arah mereka, dia duduk di seberang Christina. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan menjadi seperti pahlawan? Eugene mengingatkannya. Wahyu ilahi telah mempercayakan saya dengan misi ini untuk mendukung Anda, desak Christina, mengambil cangkir tehnya dengan senyum lembut. Karena itu, tidak masalah apa rencanamu, Sir Eugene. Sebagai orang suci, saya harus menemani Anda. Apakah tidak ada pilihan lain? Eugene bertanya, memiringkan kepalanya ke samping. Saya lebih suka barang-barang bernilai materi daripada hal-hal kosong seperti pengakuan. Apakah Kekaisaran Suci tidak memiliki sesuatu yang bisa mereka berikan kepadaku? Bukankah pedang suci sudah cukup? Itu sudah menjadi milik klan Leonhardt sejak awal. Sebenarnya, pedang itu masih milik Kekaisaran Suci, dan hanya disimpan di brankas harta klan Leonhardt untuk keamanan. Namun, karena Dewa Cahaya telah menyetujuimu, kamu seharusnya bisa diakui sebagai penguasa pedang suci. Setelah menyesap lagi dari cangkir tehnya, Christina meletakkan cangkir tehnya. Sama seperti Great Vermont. Seperti yang aku katakan, aku bertanya apakah ada hal lain selain pedang suci. Eugene bertahan. Aku sudah memberitahumu ini kemarin, tapi sementara Kekaisaran Suci mengakui Sir Eugene sebagai pahlawan berikutnya, demi keselamatanmu sendiri, mereka belum bisa mengumumkannya ke dunia dulu, Christina mengingatkannya. Ini hanya bisa dimengerti. Bahkan 300 tahun yang lalu, setelah Vermont dinyatakan sebagai pahlawan, dia harus menghadapi banyak masalah yang merepotkan begitu dia menjadi penguasa pedang suci. Namun, jika Sir Eugene ikut denganku ke Kekaisaran Suci, aku yakin Paus, sebagai wakil Tuhan, akan mengabulkan apapun yang kau inginkan, janji Christina. Baiklah kalau begitu, kata Eugene sambil mengulurkan tangan dan mengambil salah satu kue yang telah disiapkan di sana sebagai penyegar. Aku tidak butuh yang lain. Tapi Nona Christina, bisakah Anda memberitahu saya betapa bergunanya Anda? Hah? Christina membuat suara bertanya. Aku bertanya apakah kamu berguna, Eugene mengulangi dirinya sendiri, sebagai kandidat Saint, mengingat kamu bahkan mampu menjadi uskup pembantu, kamu setidaknya harus dianggap sebagai imam yang luar biasa, kan? Jadi seberapa bagus kamu dalam menggunakan sihir suci? Meskipun aku tidak yakin tipe level seperti apa yang diharapkan Sir Eugene dariku, aku akan mencobanya, Christina menerima tantangannya dan mengangkat satu jari. Mata Eugene menyipit saat dia melihat kue yang dia pegang. Pada titik tertentu, kue yang dipegang Eugene di tangannya telah berubah menjadi sepotong roti. Sebagai orang suci, saya seharusnya bisa mencapai keajaiban tingkat seperti itu, Christina membual dengan bangga. Sesuatu seperti ini sama sekali tidak berguna. Eugene dengan keras mengkritiknya. Aku juga bisa mengubah air menjadi anggur, bantah Christina dengan kepercayaan diri yang berkurang. Konten iklan. Tapi kamu tidak bisa benar-benar membuat alkohol yang sebenarnya, kan?
Sama seperti roti ini, pada akhirnya, yang Anda lakukan hanyalah mengubah sedikit tampilannya. Itu tidak akan membuat Anda kenyang seperti roti asli. Petik 2. Anise juga dapat dengan mudah melakukan keajaiban seperti ini. Tanpa keajaiban Anise, mereka tidak akan bisa menangkap dan memakan binatang iblis di Helmut, dan mereka tidak akan bisa meminum air terkontaminasi yang ditemukan di sana. Namun, seperti yang Eugene katakan, keajaiban ini tidak benar-benar mengubah hidup. Jika Anda tidak memiliki kue di tempat pertama, Anda tidak bisa membuatnya menjadi roti. Dan Anise, yang meminum alkohol sambil mengklaimnya sebagai air suci, tidak meminum anggur yang dia buat sendiri karena itu tidak benar-benar membuatnya mabuk. Eugene melanjutkan interogasinya, apakah Anda dapat memasang kembali anggota badan yang terputus? Christina ragu-ragu. Itu. Eugene melanjutkan, bisakah kamu meregenerasi darah yang hilang dari luka? Christina dibuat tercengang oleh tuntutan absurd ini. Bisakah kamu mereformasi bola mata yang hancur? Itu tidak mungkin. Senyum telah menghilang dari wajah Christina. Apa yang Eugene gambarkan adalah hal-hal yang bisa dianggap sebagai keajaiban sejati. Dalam seluruh sejarah Kekaisaran Suci, satu-satunya yang mampu melakukan keajaiban seperti itu adalah Anise Setia, yang telah menemani Vermont dalam perjalanannya. Saat ini, mustahil bagiku untuk melakukan keajaiban pada level yang sama dengan Lady Anise. Namun, saya juga telah ditunjuk sebagai orang suci. Suatu hari nanti, saya akan dapat melakukan keajaiban yang sama menakjubkannya dengan Lady Anise, klaim Christina, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Apakah begitu? Eugene bertanya dengan ragu. Anise benar-benar istimewa. Jadi meskipun ini mengecewakan, bagi Eugene, yang tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan, ditemani oleh Christina bukanlah hal yang buruk. Paling tidak, dia akan memiliki tangan ekstra dalam menangani cedera. Tuan Patriark, kata Eugene, akhirnya menoleh ke arah Gillette dan Doines. Karena mereka telah memilih untuk masuk tanpa mengetuk, Eugene menanggapi dengan hanya memperlakukan mereka sebagai bagian dari pemandangan saat dia berbicara dengan Christina. Namun, keduanya tampaknya tidak terganggu oleh ini. Meskipun mereka bisa saja memarahi Eugene karena bersikap kasar, tak satu pun dari mereka tampaknya ingin membesar-besarkan masalah ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Gillette. Eugene selalu menjadi anak yang berjiwa bebas sejak dia masih muda. Namun, sekarang setelah seorang Saint datang mencarinya untuk menyatakan dia sebagai pahlawan, wajar saja jika emosinya mungkin sedikit berlebihan. Eugene segera bertanya, tentang pedang suci di brankas harta karun, apakah tidak apa-apa bagiku untuk meminjamnya sebentar? Gillette memoles cangkir tehnya sambil mempertimbangkan hal ini selama beberapa saat. Dia masih agak tidak yakin tentang bagaimana dia harus menangani seluruh masalah ini sejak awal. Pertama, ada fakta bahwa jenazah leluhurnya tidak ditemukan di makam Great Vermont. Gillette dan Doines telah mendiskusikan hal ini sampai larut pagi ini. Satu-satunya yang tahu tentang ini di seluruh klan Lionheart adalah Eugene, Gillette dan Doines. Untuk saat ini, mereka pasti tidak bisa berbagi masalah ini dengan para tetua lainnya. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan semua fakta, setidaknya mereka bisa yakin akan beberapa hal. Pemakaman kenegaraan itu bohong. Nenek moyang mereka telah memalsukan kematiannya dan menghilang entah kemana. Tidak mungkin bagi keturunannya untuk menebak alasannya sekarang karena 300 tahun telah berlalu. Namun, sejak kematiannya, sosok leluhur mereka tidak pernah muncul di mata dunia. Untuk klan Lionheart, ini menghibur dan menggelisahkan. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam 300 tahun, Kekaisaran Suci telah mengenali pahlawan berikutnya setelah Great Vermont. Pedang suci klan Lionheart awalnya milik Kekaisaran Suci. Meskipun klan Lionheart mungkin telah menggunakan pedang sebagai simbol pribadi mereka, tidak ada yang bisa menjadi master sejati pedang suci sejak zaman nenek moyang mereka. Hanya Patriark yang bisa menggambar pedang suci, tapi meski begitu, mustahil bagi mereka untuk membuat pedang mereka memancarkan cahaya cemerlang seperti yang terjadi di legenda. Kamu tidak suka membayangkan menjadi pahlawan, tapi kamu masih menginginkan pedang suci. Doines bertanya sambil tersenyum. Hanya karena harta di lemari besi milik keluarga utama, itu tidak berarti Patriark diizinkan untuk melakukan apapun yang dia suka dengan mereka. Khusus untuk barang-barang penting seperti pedang suci, Patriark masih perlu meminta persetujuan Dewan. Aku lebih baik mati daripada menerima gelar itu, tapi karena Saint di sana sudah memanggilku pahlawan setiap kali dia melihatku, apalagi yang bisa aku lakukan. Juga, hanya karena mereka menyebutku pahlawan, bukan berarti aku harus segera melakukan sesuatu yang heroik, seperti yang dilakukan nenek moyang kita, jawab Eugene sambil mengangkat bahu. Tentu saja, bahkan jika orang suci itu mencoba memaksaku melakukan sesuatu yang heroik, aku pasti tidak akan menyetujuinya begitu saja. Saya tidak yakin apakah ketua dewan sudah mendengar tentang ini, tetapi saya satu-satunya yang dapat memutuskan apa yang akan saya lakukan. Petik 2. Bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang keluarga ingin kamu lakukan. Tanya Doin. Ya, jawab Eugene, tidak mundur sedikit pun. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan. Dan saya tidak akan mencoba apapun yang akan mengurangi prestise keluarga. Bukankah itu cukup baik untukmu? Saya bukan orang yang percaya pada Dewa Cahaya, kata Doines dengan anggukan kepala. Namun, saya tidak bisa meragukan visi Dewa. Jika Dewa mengatakan bahwa Anda adalah pahlawan,
maka pasti ada alasan bagus untuk mengatakannya. Sebagai ketua dewan, saya akan menghormati keinginan Anda. Selama kamu tetap setia pada nama hati singa. Selama Anda tidak mempermalukan kami saat Anda mengikuti jejak leluhur Anda, klan akan mendukung Anda. Petik 2. Meskipun ini adalah pernyataan dukungan, itu juga merupakan peringatan yang terang-terangan. Doines menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan selain campur tangan jika dia mulai bersikap terlalu arogan. Ya, Eugene menerima peringatan itu dengan tawa. Doines memandang Eugene, yang sama sekali tidak terintimidasi, dengan tatapan aneh, tetapi akhirnya mengangguk. Dalam keadaan biasa, ini akan didiskusikan dengan para tetua lainnya. Tapi sepertinya kita tidak bisa melakukannya dengan masalah ini. Karena itu, Patriark, Dewan kami hanya perlu menutup mata selama bulan depan ini, Doines memberikan petunjuk yang berat. Dengan kata-kata itu, maksudmu? Oke, saya mengerti. Gilead berbalik untuk melihat Eugene dengan seringai. Jika kamu membutuhkan sesuatu yang lain, katakan saja padaku. Sebagai Patriark, saya dengan senang hati akan membuka pintu ke gudang harta karun dan mengizinkan Anda untuk mengambil pedang suci. Apakah tidak apa-apa jika saya mengambil beberapa barang lain juga? Eugene bertanya, tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Karena aku hanya akan meminjamnya, aku juga ingin mengambil beberapa senjata lain yang digunakan nenek moyang kita. Haha, Doines tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menatap Eugene saat dia memukul lututnya dengan geli. Nak, kamu benar-benar serakah. Iya, mereka tidak mendapat banyak kesempatan untuk terlihat di luar gudang harta karun, kan? Eugene berdebat. Semua harta di brankas milik keluarga utama. Meskipun mereka mungkin tidak digunakan karena saat ini tidak ada kebutuhan untuk mereka, tidak ada jaminan bahwa kebutuhan akan mereka tidak akan muncul di masa depan, bantah Doines. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya ingin mengambil semuanya, saya hanya ingin mengambil meminjam senjata yang digunakan oleh nenek moyang kita. Bagaimanapun, bukankah mereka semua bisa memilih pemilik yang sah? Eugene membalas. Demonic Spear Luentos saat ini bersama Doines, Dominic memiliki Annihilation Hammer, dan bahkan Gilead memiliki pedang yang telah digunakan oleh Vermont. Patriark, bagaimana menurutmu? Setelah Doines diam-diam menatap Eugene selama beberapa saat, dia berbalik untuk berbicara dengan Gilead. Meskipun pertanyaannya tiba-tiba, Gilead tidak panik karenanya, dan dia menggosok dagunya selama beberapa saat sambil memikirkannya. Dia sedang mempertimbangkan anak-anaknya yang lain. Ewart tidak bisa mengklaim apa-apa, tapi setelah mereka dewasa, Qian dan Ciel juga akan diberi kesempatan untuk memasuki ruang harta karun dan mengambil senjata. Pedang hujan hantu harus pergi ke Ciel. Dan saya pikir Gedon Shield akan cocok untuk Qian, usul Gilead. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengambil pedang suci, pedang pemakan Asfel, petir pernoa, dan tombak naga karbos. Dengan cara ini, saya hanya meminjam 4 senjata. Eugene dengan mudah menerima kesepakatan itu. Bahkan Eugene setuju bahwa pedang hujan pantom sangat cocok dengan Ciel. Butuh waktu lama baginya untuk terbiasa, tetapi selama dia bisa menguasainya dengan baik, itu akan cocok untuk ilmu pedang Ciel. Meskipun perisai Gedon agak tidak terduga untuk Qian. Setiap kali mereka berdebat, Qian tidak menggunakan perisai. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Qian tidak terbiasa dengan cara menggunakan perisai. Ini sebagian besar pengaruh Eugene. Bayangan Eugene dengan terampil menggunakan pedang dan perisai saat dia mencabik-cabik Minotaur telah terukir tak terhapuskan dalam pikiran Qian. Eugene merasa itu akan menjadi gaya bertarung yang layak jika Qian memiliki perisai Gedon di lengan kirinya. Begitu dia pandai menangkis, pertahanan Qian akan kebal terhadap serangan apapun. Aku tidak yakin tentang hal lain, tapi setidaknya aku membutuhkan Asfel. Pedang cahaya bulan adalah pedang cahaya bulan, tetapi jika dia ingin bisa memanggil Tempest dengan benar, maka dia perlu menghemat banyak mana. Jika dia menggunakan Asfel bersama dengan formula Ring Flame, dia akan lebih kecil kemungkinannya menderita penipisan mana. 3 senjata itu sangat sulit digunakan, itulah sebabnya mereka tidak sering terlihat di luar gudang harta karun, Doines menasihati Gilead. Jika itu Eugene, maka aku yakin dia akan bisa menangani Asfel dengan baik. Dia juga pandai menggunakan berbagai senjata yang berbeda, jadi dia pasti akan menggunakan Thunderbolt dan tombak naga dengan paling terampil. Gilead dengan percaya diri menyatakan dukungannya kepada Eugene. Doines mengusap dagunya selama beberapa detik sambil merenungkan kekhawatirannya. Jika itu yang diinginkan Patriark, maka aku juga akan memberikan persetujuanku untuk itu. Namun, itu semua adalah senjata yang berharga, jadi dia harus berhati-hati saat menanganinya. Tentu saja aku akan melakukannya, kata Eugene, mengangguk dan tersenyum cerah. Bisakah aku pergi dan mengambilnya segera? Petik 2. Maksudmu segera? Doines bertanya dengan ragu. Upacara pendewasaan sudah selesai. Apakah ada alasan lain mengapa saya harus tinggal di kastil singa hitam lebih lama lagi? Eugene bertanya. Mungkin itu masalahnya, tapi... Doines berbalik untuk melihat Gilead dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Untuk membuka pintu gudang harta karun, Patriark harus menemanimu. Namun masih ada banyak hal yang harus didiskusikan oleh Patriark sebelum dia bisa pergi. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka mau bagaimana lagi, Eugene dengan mudah menyetujui. Juga, ujiannya mungkin sudah selesai,
Tapi upacara pendewasaan belum selesai, Doines mengoreksinya. Upacara pendewasaan itu sendiri akan diadakan di aula besar besok, jadi jika kamu ingin pergi sesegera mungkin, kamu masih harus menunggu setidaknya 2 hari. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk mempersiapkan upacara? Eugene diperiksa. Mungkin mandi, Doines menyarankan. Itu adalah sesuatu yang saya lakukan setiap hari. Eugene tersenyum memperingatkan, dengan bangga memamerkan semua giginya. Doines tersenyum sekali lagi, geli dengan kecerobohan Eugene. Begitu kamu meninggalkan kastil, apakah kamu akan tinggal di perkebunan utama? Tanya Doin. Tidak, jawab Eugene segera. Pada saat itu, Christina masih menatap roti yang telah diletakkan Eugene. Eugene meliriknya sebelum melanjutkan, karena orang suci telah menyatakan bahwa dia akan menemaniku, aku ingin melakukan perjalanan singkat. Doines mengulangi, perjalanan, kemana? Ke hutan samar. Hah, Christina tersentak, dan menoleh ke Eugene dengan ekspresi khawatir. Saya juga mendengar desas-desus bahwa Lady Sienna mungkin telah mengasingkan diri di sana. Mungkinkah? Apakah Anda benar-benar akan mencari Lady Sienna, Sir Eugene? Ya, kebetulan aku juga murid Lady Sienna, jadi kenapa tidak? Eugene menjawab dengan anggukan. Bukankah Dewa Cahaya telah mengirimimu wahyu tentang Lady Sienna? Aku belum menerima wahyu seperti itu, Christina mengakui dengan enggan. Sudahkah Anda bertanya padanya tentang Lady Anise? Mantan orang suci dan para imam semuanya berharap untuk menerima wahyu tentang keberadaan Lady Anise, tetapi mereka tidak pernah mendengar apapun. Apakah ada balasan untuk salam yang saya kirimkan kemarin? Kata-katamu benar-benar keterlaluan, tegur Christina, pipinya berkedut saat dia mencoba untuk tetap tersenyum. Saya penasaran. Eugene tertawa nakal sambil menyesap tehnya.